Terima kasih Pastor Yongki, Bu Yongki, semua jemaat BMC New York yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman. Kalau di kesempatan yang lalu saya salah waktu, kali ini sampai saya lihat-lihat jam biar nggak salah. Jadi jamnya kebolak-balik. Kali ini benar, jadi dari tadi udah siap-siap. Tapi sebelum saya lanjut, tadi Pastor Yongki confirm untuk tema yang akan saya bawakan, tapi waktu ibadah berjalan, sepertinya saya mau rubah ke tema yang satu lagi. Ini yang Tuhan taruhkan di hati saya mohon maaf sebelumnya karena ada perubahan. Dan saya mau bawakan tema bagaimana kita mengalami berkat Tuhan di tengah krisis. Dan saya sendiri mesti ingat-ingat sudah berapa tahun bersahabat dengan Pastor Yongki, seseorang yang sangat menyenangkan, ramah, dan saya menikmati persahabatan dengan Pastor Yongki dan keluarga, dan juga kesempatan berapa kali ya, mungkin 2 kali atau saya lupa melayani di BMC New York. Jadi waktu saya diundang, saya senang sekali bisa melayani Bapak Ibu Saudara. Nah, bicara mengenai berkat di tengah krisis, seringkali orang tuh pemikirannya kalau berkat itu kan uang ya. Eh, Anak saya itu lucu sekali. Selain dia lahir itu mujizat, hari ini pas dia ulang tahun yang ke-12 tahun, dia itu kalau lagi ngomong, aduh Dad, lagi pengen sushi nih. Ada orang ngirim sushi. Lucu banget, yang ngirim dari mana? Dari China. Jadi dari China, telepon ke restoran sushi di Jakarta, suruh kirim ke rumah. Terus dia sendiri kaget. Nah, terus dia bilang, Dad, lagi pengen cumi-cumi nih. Kan anak saya tuh gitu dari kecil suka makan banget kayak saya. Jadi lagi tidur, aduh, udah mau tidur nih, enak banget ya besok makan ini, bisa gitu. Terus ada orang ngirim. Yang paling lucu satu saat, waktu masih kecil nih, dari kecil jadi perjalanannya tuh lucu. Dia lagi dimandiin sama maminya, terus udah gitu selesai mandi, dia ngomong sama saya, "Dad, aku pengen ke Bali." Terus aku kan kaget ya, anak kecil kok tiba-tiba bisa ngomong gitu. Jadi saya bilang sama istri saya, "Lus, kamu ngomong ke dia ya mau ke Bali?" "Enggak," katanya. "Saya lagi mandiin dia di bak." Terus dia ngomong gini, "Mami, kayak di Bali," ya katanya. "Ica pengen di Bali," katanya, pengen ke Bali. Dah, malamnya orang telepon, "Pastor Juan, Pastor Juan lagi pengen liburan nggak?" Saya bilang, "Nggak ada rencana. Begini, kita mau ke Bali. Jadi kita tuh teringat Pastor Juan. Jadi kita mau ngajak sekeluarga ke Bali. Pokoknya nggak usah dipikirin. Semua tiket, hotel, semuanya kita tanggung." Saya kaget ya. Itu anak pagi baru ngomong Bali. Ini benar anak mujizat. Lahir dari mujizat, besar bertumbuh mujizat gitu. Nah, satu saat, ini pembukaan kenapa sampai saya nulis khotbah ini. Satu saat kan mesbah keluarga. Jadi mesbah keluarga itu kita gantian, siapa yang mimpin pujian, siapa yang doa, siapa yang baca firman. Jadi satu saat dia sharing firman, dia sharing tentang berkat Tuhan. Udah sharing, selesai, saya tanya, Carissa, emang Carissa ngalami berkat Tuhan? Iya dong, Dad, katanya. Berkat Tuhan apa sih? Ica bisa tinggal di rumah, Ica kalau pengen makan apa, ada. Nah, semuanya tuh yang masih kayak materi, materi, materi. Nah, jadi saya jelasin yang benar, Carissa. Berkat itu nggak selalu materi. Nah, Dedi mau sharing ya. Berkat yang paling utama itu adalah keselamatan. Apa itu, Dad, keselamatan? Nah, Carissa sekarang kalau misalnya satu saat mati, masuk kemana? Ke surga, Dad. Nah, ke surga kenapa? Karena percaya Yesus. Loh, itu kan nanti masih lama. Iya, tapi saya bilang ada banyak orang yang kalau mau mati dia nggak tahu masuk kemana. Oh gitu ya. Jadi saya bilang yang pertama apa? Keselamatan. Terus saya bilang yang kedua adalah kehidupan. Apa itu Dad kehidupan? Saya bilang ada orang tidur nggak bangun-bangun. Oh masa? Benar saya bilang. Nah kalau kita bangun pagi masih bisa tarik nafas, ya kan? Itu berkat Tuhan. Apalagi di masa pandemi COVID ini kan, di Indonesia sampai ada slogan, setiap orang pada saatnya akan kena COVID. Saya bilang saya tolak dalam nama Yesus. Karena kita udah bingung. Kita harus kerja, kita harus ke bank, mau nggak mau kan. Jadi kemarin
Pak Haryanto Kandani, masih ingat yang pernah sharing di New York, kena COVID. Padahal itu orang paling rapi. Sepeda sama saya pakai masker. Saya bilang, kamu nggak pingsan apa sepeda pakai masker? Jadi rapi banget, kena. Kemungkinan kalau nggak salah tuh AC-nya rusak atau rumahnya bocor, panggil orang benerin. Tapi itu juga pakai masker. Dia sendiri sampai sekarang bingung kenanya dari mana. Satu keluarga dia, istrinya, anaknya laki, kecuali anaknya perempuan. Jadi anaknya perempuannya dititipin. Dia masuk ke rumah sakit, dia Natal di rumah sakit. Jadi saya bilang, setiap pagi saya bilang ini, Tuhan kalau hari ini aku bangun, aku masih diberi kesempatan hidup, itu berkat dari Tuhan. Oh gitu ya, Dad. Jadi pertama apa, Cak? Keselamatan. Yang kedua, kehidupan. Ini saya, tadi Pak Yongki bilang 55 menit waktunya dan boleh lebih. Aku sih masih pagi ya. Jadi kalau nanti saya lihat sudah ada yang nguap atau apa, berarti waktunya saya berhenti. Boleh angkat jam juga. Oh itu berarti waktunya berhenti. Nah terus saya bilang yang ketiga tuh kesehatan. Saya bilang Dedi ini udah tahun ini masuk umur 48. Lihat kayak opa oma, saya bilang udah umur 78. Nah itu saya bilang kadang tulang sakit, nanti mah sakit. Saya bilang kalau kita bisa sehat, saya bilang itu anugerah Tuhan. Anak kecil kan masih sehat, nggak ngerti apa-apa. Saya bilang yang keempat itu keluarga. Ada banyak orang keluarganya nggak bahagia. Kalau kamu punya dedi, punya mami, opa, oma sayang kamu, anti, uncle, itu berkat, saya bilang. Terus berikutnya saya bilang berkat itu adalah kepercayaan. Saya tanya, Dedi kerjanya apa? Pendeta. Ica bangga nggak jadi anak pendeta? Bangga dong katanya. Orang kalau di sekolah bilang anaknya Pastor Juan ya, anaknya Pastor Juan ya. Nah saya bilang, Dedi itu nggak pernah berpikir. Dedi pertama mau khotbah aja takut kok. Saya bilang kalau sekarang Dedi itu orang mau dengerin Dedi khotbah, orang minta Dedi doain, digembalain, itu menurut Dedi itu anugerah. Jadi kamu satu saat, kalaupun nanti jadi interior design, jadi apa, itu kepercayaan dari Tuhan. Baru yang terakhir, keuangan. Hah? Kok itu keuangan materi paling belakang? Iya, saya bilang, kalau kamu punya uang, kamu nggak selamat buat apa? Kan Yesus bilang, kita punya seisi dunia, tapi kehilangan keselamatan buat apa? Kamu punya uang tapi nggak bisa hidup. Kamu punya uang sakit-sakitan. Kamu punya uang keluarga nggak happy. Oh iya, benar juga ya. Jadi sekarang kalau saya mesbah, saya ulang-ulang. Ayo Cak, berkat apa aja? Dia tahu. Keselamatan, kehidupan, kesehatan, keluarga. Aduh, di hati saya bersyukur. Jadi waktu saya kenal Tuhan itu, sama sekali nggak ada kepikiran tentang uang, materi. Karena masih kecil, umur 14 tahun. Saya dijamah Tuhan, saya happy. Aduh, ngalami hadirat Tuhan tuh seneng banget. Baru dalam hidup saya ngerti bahwa orang hidup perlu uang. Kan kita nggak bisa dong beli apa tuh halal gai kan basaro. Halal gai satu, si para nggak bisa. Kita bisa digebukin orang New York. Jadi kita perlu cien. Nah saya nggak tahu dia bilang cien kalau di Jakarta. Fulus. Mau nggak mau harus. Jadi akhirnya keluarga kita melewati proses. Jadi salah satu cara Tuhan panggil papa saya, ya kalau orang sukses kan relatif ya. Jadi Tuhan tahu ini yang menghalangi dia kenal Tuhan. Jadi waktu saya dengar cerita Pak Yongki kok beda-beda tipis ya, 11-12 ya. Nah itu kan kesombongan, keangkuhannya kalau nggak lihat Tuhan. Di situ keluarga kita ngalami krisis. Nah waktu kita ngalami krisis ya gitu, mau sekolah nggak punya duit, mau tinggal nggak punya tempat tinggal, mau makan harus doa, pernah ngalami makan ikan kembung kan kecil, berlima gimana, badannya segede-gede begini bodinya. Nasi pakai kecap, kita pernah ngalami. Nah akhirnya saya bilang gini, Tuhan, nah ini baru saya ngalami Tuhan di area yang saya mau khotbah ini, Tuhan, ikut Tuhan sih bener sih masuk surga. Hadirat Tuhan sih luar biasa. Saya udah pelayanan ngangkat-ngangkat, udah nyanyi, main musik, happy. Tapi kalau nggak punya duit sedih juga kan, mau makan kan lapar. Saya bilang ini, Tuhan, aku cari Tuhan tuh bukan karena uang. Tapi Tuhan bilang, aku Tuhan yang memberkati. Gimana aku bisa sharing sama orang cerita Tuhan memberkati kalau aku sendiri kekurangan? Gimana aku mau memberi kepada orang? Gimana aku mau bangun tubuh Kristus? Ya aku nggak punya duit. Saya bilang aku baru bisa ngajar kalau aku ngalami Tuhan. Saya bilang Tuhan berkati aku secara keuangan, walaupun konsep berkat saya yang tadi itu keselamatan. Supaya apa? Aku bisa ngajar. Aku nggak bisa ngajar apa yang nggak aku hidupin. Dan aku bisa memberi. Aku pengen banget bisa memberi. Detik saya ngomong itu, saya mulai mengalami perjalanan dengan Tuhan. Jadi masuk tahun ini,
Karena kan kalau seperti kayak di luar negeri, saya juga belum pernah tanya ya sama Pastor Yongki dengan jelas. Tapi waktu 3 bulan pertama, saya ingat waktu saya telepon Pastor Yongki, saya tuh lagi sesak napas. Pas Pak Yongki juga cerita kena COVID. Saya lagi di rumah sakit mau foto ronsen paru-paru. Di Singapura itu orang nggak kerja dapat duit. Jadi supir taksi kan orang nggak ada turis dia mau bawa siapa? Orang Singapura mah jalan kaki nyampe. Orang sampai keliling Singapura jalan kaki. Jadi supir taksi itu bengong-bengong main sama anjing. Dikasih duit berapa ribu dolar sama pemerintah. Telepon teman saya di Australia. Teman di Australia juga gitu. Jadi yang mereka perusahaannya los-los dibayar. Nah saya nggak tahu di Amerika seperti apa. Katanya dapat tunjangan libur lah segala waktu zaman Presiden Trump yang lalu. Tapi menurut saya setiap kita walaupun dalam jaminan kita perlu mengalami jaminan Tuhan tentang keuangan. Kita perlu, makanya kenapa ada orang yang kerja keras, ada orang yang karena kerja keras akhirnya tinggalkan Tuhan, nggak pegang prinsip firman, keluarga terpecah belah karena cuma masalah yang namanya duit. Yuk kita hari ini mau belajar kebenaran firman Tuhan supaya gini, prinsip firman tuh gini, kita nggak perlu kejar apa yang bisa datang sendiri dalam hidup kita. Saya ulangi ya, kita nggak perlu kejar, kan Tuhan bilang nih, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ditambah, misalnya kita nih, ditambahkan tuh gini, beng, beng. Tapi kalau ini uang, kita sama ini ngejar. Waktu kita ngejar, kita jauh dari Tuhan. Nah ayo, berapa banyak yang akhirnya nggak ke gereja, nggak pelayanan, nggak saat teduh, badan capek, sakit-sakitan, keluarga pecah, akhirnya jadi kerja juga bohong-bohong, maksudnya nggak sesuai firman. Akhirnya kecantol sama orang lain, dan macam-macam cuma karena uang. Karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Yuk, kita mau kembali ke firman Tuhan, cari Tuhan, cari kerajaan Allah. Aku ini ngalami. Kalau nggak, aku nggak berani cerita. Bagaimana saya ikut Tuhan, lahir baru 34 tahun, 25 tahun saya melayani, Gilgal 25 tahun, tahun ini masuk 26. Bagaimana Tuhan ngejar berkat. Berkat ngejar kita dalam kehidupan. Saya fokusnya ngejar Tuhan, ngejar kebenaran. Saya pernah sharing yang tentang tahun lalu, kalau nggak salah saya sharing di Kebaktian Minggu, ini saatnya kita mengalami Tuhan. Ini krisis di Indo tuh masuk mau 1 tahun. Tepat Maret ini nih udah mau selesai, itu 1 tahun. Bayangin, kita nggak pecat orang, security kita berapa puluh orang, cleaning kita berapa puluh orang, dan juga kita lagi bangun, lagi cicil tanah dengan jumlah yang sangat besar, sementara kebaktian tutup cuma online. Di situ saya kembali mengalami, dan ini yang saya mau bagikan. Judulnya adalah berkat di tengah krisis. Saya mau bahas 3 hal, tapi nanti saya akan masuk lebih dalam setiap poin. Bagaimana kita dapat mengalami berkat Allah secara keuangan di tengah krisis? Yang pertama adalah mengetahui pemeliharaan Tuhan. Mengetahui pemeliharaan Tuhan. Tadi saya diberkatin banget dengan lagu yang dinyanyikan, itu keren sekali ya. Saya nggak tahu siapa yang ciptain ya, tapi bagus sekali, saya diberkatin. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 9. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Kering bicara mengenai krisis, mungkin krisis ekonomi, krisis keuangan, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Hujan melambangkan berkat, hujan melambangkan pencurahan Roh Kudus, dan banyak arti dari hujan. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Nah yang saya bingung, kalau orang udah krisis keuangan, yang dia cari manusia, yang dia cari lowongan kerja, yang dia cari kesempatan, harusnya cari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang mengarahkan kita kepada berkat-berkat. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Jelas kalau Tuhan berbicara. Dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ya, ayatnya bisa diangkat lagi. Ini kalau baca ayat ini tuh bisa ketawa sendiri loh. Cara Tuhan memberkati, jadi kita berpikir gini, oh ya saya di Amerika, saya kalau katanya orang-orang di Amerika tuh bisa berhasil kalau begini, begini, begini. Itu kata orang Amerika. Tapi Tuhan itu yang membuat orang menemukan benua Amerika. Harusnya kita percaya Tuhan lebih dari kita percaya orang-orang. Nah anehnya itu lagi krisis.
Dan waktu si Nabi ini ketemu, si Nabi Elia ini ketemu, ternyata bukan janda kaya. Karena di hati dia, aku telah perintahkan seorang janda. Oh, ini pasti janda kaya nih, yang uangnya udah triliun. Itu janda sama anaknya juga udah mau mati, udah nggak punya apa-apa lagi. Dan di sini saya belajar satu hal, kalau kita lagi krisis, satu, ketahui pemeliharaan Tuhan. Karena kalau kita nggak tahu Tuhan sanggup memelihara, kita akan cari jalan pintas. Kita akan stres, kita akan khawatir, kita akan jadi orang yang nggak kayak orang Kristen. Ada satu lagu yang memberkati saya, lagunya gini. Ku tahu, kalau bisa nyanyi sama-sama ya. Bapa peliharaku, dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Sama-sama. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Pertanyaannya gini, kita tahu nggak Bapa memelihara kita? Matius 6 bilang gini, lihat burung di udara. Di Amerika ada burung kan ya, jangan tersinggung loh, cuma nanya doang. Pernah lihat burung jatuh di depan kita, terus gini, terus tanya, Rung, kenapa Rung? Busung lapar. Nggak ada. Jarang di Indo juga nggak ada. Rung, kenapa Rung? Serangan jantung, nggak ada duit, berobat. Nggak ada. Itu burung dipelihara. Ini masih winter ya di sana ya, udah mau masuk spring bulan April. Berarti kan kering semua ya, putih-putih, rontok-rontok. Spring nanti bunga keluar nggak? Keluarlah. Kita nggak perlu bahasa roh Tuhan. Kami BMC bersahati 40 hari 2 puasa. Biar nanti di spring bunga-bunga itu keluar Tuhan. Kami menjerit Tuhan. Kami nggak usah. Kayak orang bego. Dia pasti keluar. Pasti keluar. Burung aja masih terbang. Nah kalau burung udah pada jatuh, kita mulai rapat darurat. Undang saya lagi khotbah. Saya ralat ini khotbah firman Tuhan. Saya akan bahas ketika tidak ada berkat di tengah krisis. Saya bikin seri 2-nya. Saya tulis buku, bikin YouTube nanti. Jadi kalau burung-burung udah jatuh, nah nanti April kita kontekan kan Pastor Yongki punya nomor saya. Begitu tuh bunga nggak keluar, telepon. Kita ralat semua firman Tuhan. Kita tip X semua firman Tuhan. Sorry, saya emosi karena dari hati ini bawaannya. Jadi ketahui Tuhan memelihara kita. Jangan kayak orang dunia. Semua itu dicari orang-orang yang nggak mengenal Allah. Kan situ kenal Tuhan. Sini kenal Tuhan. Tuh kalung salib segede gitu kelihatan dari sini. Tuh tatonya kelihatan I love Jesus. Tapi khawatir piye. Coba bilang dulu sama kiri kanannya, ketahui Tuhan memelihara kita. Udah cukup itu. Kok jadi kayak orang nggak beriman sih? Terus, Pak Gembala hari ini saya nggak kembaliin perpuluhan dulu ya bulan ini. Kenapa? Soalnya ya jaga-jaga, ini kan COVID bisa panjang. Udah kayak orang dunia. Justru di saat seperti ini kita harus menabur. Baca firman Tuhan. Di tengah krisis, ia menabur. Ia tambah kaya, kian kaya, semakin kaya. Di tengah krisis ini kita tolong, baru meeting nih kemarin, 20 gereja yang kekurangan. Kita tolong 20 gereja. Kita perlu. Cuma jangan kayak orang susah. Kita tuh anak dari Bapa di surga. Coba anak Presiden Jokowi kayak orang susah coba. Anaknya Joe Biden kayak orang susah. Malulah bapaknya. Sorry, sekarang turun lagi. Tadi ekspresi soalnya. Jadi ketahui ada pemeliharaan Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku. Ngomong sama-sama. Dia baik. Dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Itu orang mau bilang lagu jadul dari tahun berapa, 90-an. Saya nyanyi terus itu lagu. Makanya sampai sekarang Tuhan memelihara hidupku. Yang ada mau turun 1 kilo susah. Kalau dulu minum air gemuk, sekarang baru lihat menu udah gemuk. Lihat menu loh, belum pesan udah gemuk. Tuhan baik. Haleluya. God is good all the time. And all the time God is good. Ya udah jangan kayak orang bingung ya. Pak Yongki mau konseling nih, kenapa? Bisa makan gak besok? Ketahui ada Tuhan yang memelihara. Jadi gini, jangan pikir ya udah gaji saya cuma 1 jam $10. Terjadi sesuai dengan iman kita. Tuhan bisa buka pintu
Itu yang kita nggak pernah pikir. Kalau Tuhan buka, nggak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan tutup, nggak ada yang bisa buka. Jangan dengar apa kata orang. Kita hidup dari apa kata Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tanya Tuhan, Tuhan bicara apa? Bapak Ibu Saudara pikir di Indonesia enak, di Indonesia kan kencing singkong tumbuh. Kan dari kita oleh kita untuk kita. Jadi dari pup kita buat pupuk. Indonesia krisis. Kok masih bisa sukacita? Kok masih bisa semangat? Kok tiap malam masih mimpin, Kamis malam mimpin PPW, Pray, Praise and Worship. Kemarin masih mimpin. Semangat. Nggak pernah absen. 1 tahun doa terus. Doa terus. Covid nggak selesai-selesai. Doa terus. Karena aku tahu siapa yang memelihara hidupku. Katakan amin. Yang kedua, ya janda miskin aja bisa jadi sumber, apalagi janda kaya. Dan Tuhan bisa buka banyak pintu. Tuhan punya 1001 macam cara. Yang kedua, bagaimana kita mengalami pemeliharaan Tuhan di tengah krisis? Berhati-hati dengan perkataan. Berhati-hati dengan perkataan. Jadi ini ada kejadian, kita baca dulu ayatnya, baru saya jelaskan ya. 2 Raja-Raja 6 ayat 25. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Berarti krisis kan ya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal. Saya nggak ngebayangin makan kepala keledai kayak gimana. Saya nggak tahu di New York tuh katanya kota hebat, ada nggak menu kepala keledai. Dan 1/4 cup tai merpati. Jadi ada 2 terjemahan waktu saya belajar, itu jamur-jamuran liar yang orang nggak makan, tapi sampai dimakan. Yang kedua beneran kotoran tai merpati. Berharga 5 shikal perak. Jadi ini parah banget ya. Oke, kita coba lihat 1 shikal tuh berapa? 1 shikal tuh 11,4 gram. 1 gram tuh 13.000. Ini kalau dirupiahkan 11,4 gram itu 148.200. Kalau 1 kepala keledai 80 shikar artinya 12 juta. 12 juta sekitar mungkin $800. Nah aku kan udah makan sama Pak Yongki sering banget kan. Nggak pernah tuh lihat menu yang udah $800. Belum pernah sih. Dari sandwich yang tertua di New York. Jadi ngiler nih ngomong gini. Dari kita makan burger apa itu yang enak. Dari makan steak. Pak Yongki bilang ini steak enak. Peter Luger juga belum ketemu harga yang $800. Ini kepalanya loh. Peter Luger tuh, aduh, itu belum baconnya. Ini kalau udah gini pesen tiket nih ke New York nih. Nggak ada. Baconnya nggak nyampe 800. Itu udah makan sampai enak. Itu makan se-RT. Itu kita rame-rame bawa grup. Dibayarin juga sampai mungkin nggak tahu berapa bayar. Kan dibayarin jadi nggak tahu. Masa 12 juta makan? Sampai bunuh-bunuhan ambil anak dia untuk dimakan. Coba sampai makan anak itu kan kacau. Lalu tai merpati, coba kita berapa harganya. Jadi kita kalau udah bisa tuh puji Tuhan, bisa jadi duit. 5 shikal 750.000. Coba kita ada yang mau beli 750.000. Ini sampai burung dimakan. Ini udah kacau sekali krisisnya. Jadi Elisa dipanggil nih ceritanya. Yuk baca ayat lanjutannya. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 2. Lalu berkatalah Elisa, nih firman Tuhan udah ngomong ya, jangan pernah remehkan firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok, jadi udah krisis panjang, tiba-tiba besok, bisa nggak Tuhan bilang, besok COVID selesai? Nggak mungkin, orang yang divaksin aja belum semua kok. Ya terserah sih mau percaya atau enggak. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga seshikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga seshikal di pintu gerbang Samaria. Jadi harga akan turun drastis menjadi normal. Next. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Karena perwira ini selalu ngelihat rakyat-rakyat yang lapor sama raja. Yang berantem makan anaknya. Raja nih kemarin anak saya dimakan. Besok giliran anak dia nggak mau dimakan. Jadi itu perwira lihat langsung. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Lihat, makanya tadi poin kedua saya hati-hati dengan perkataan. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Dia mulai meremehkan Tuhan, meremehkan firman Tuhan. Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Oke, kita bisa kembali ke layar. Jadi yang terjadi apa?
Beneran, besok kejadian seperti itu. Jadi pemulihan terjadi, itu perwira mati keinjak-injak. Apa yang kita lihat, jangan cepat berkata-kata. Kita suka ngomong gini, ya terang aja dia kan turunannya orang kaya. Loh, situ anaknya siapa? Kalau sekolah minggu, aku anak raja, engkau anak raja. Nggak sesuai itu. Situ kan memang anak orang kaya. Ya situ kan untung kawin sama orang kaya. Situ kan disayang sama bos. Ya situ kan dekat sama gembala. Ya jadi sesuai dengan iman kita. Hati-hati dengan perkataan. Siapa yang pernah seneng karena perkataan seseorang? Ini kolom chat bisa dipakai untuk ngobrol ya. Kayak misalnya, satu saat aku lagi sikat gigi pakai handuk, istriku lagi di kloset, terus dia bilang, sayang, kamu kalau dari samping kayak bintang film Hong Kong loh. Baru dari samping loh. Aku kan bisa ngaca. Aku kan nggak buta. Aku kan tahu aku mirip siapa. Di Glodok banyak kayak aku. Tapi dia bilang bintang film Hong Kong. Ya aku seneng aja. Yang istri yang ngomong kok. Kita kan tahu kan, begitu pakai celana sesek atau enggak. Terus ketemu orang-orang bilang gini, Pak, kurusannya di hati kita, lu buta kali ya. Kenapa kita yang pakai celana? Tapi waktu dibilang kurusan, kita seneng. Kamu digituin rambutnya cantik loh. Kita seneng kan? Itu perkataan loh. Itu perkataan. Tapi siapa yang pernah luka karena perkataan seorang? Ayo ngaku, dicat coba ngomong. Ayo siapa yang pernah luka karena perkataan suami, perkataan istri, perkataan bos, perkataan orang lain? Luka. Gila tuh orang, nggak mikir ngomong gitu. Sakit kita. Sampai ngampuninnya aja bisa 11 hari. Ngapain lama-lama itu 11 hari berkat tertahan. Perkataan tuh luar biasa. Jadi firman Tuhan digenapi, Tuhan menggenapi janjinya, tapi perwira itu tidak mengalaminya. Makanya di tengah krisis ini, hati-hati dengan perkataan kita. Saya senang banget tadi amin sampai 3 kali. Terus sebelum baca firman, kita baca apa tuh kayak sebuah deklarasi. Bagus banget. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Setiap pagi saya bangun, saya perkatakan firman. Aku, keluargaku, gerejaku diberkati melimpah oleh Tuhan untuk memberkati banyak orang. Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Tuhan. Firman-Mu berkata berkat ada di atas kepala orang benar. Aku orang benar. Berkat ada di atas kepala Juan Mogi. Aku bisa lihat nih di kamera semuanya angkat tangan bilang berkat ada di atas kepala saya. Terjadi sesuai dengan iman kita. Nah, berkata itu metodenya Allah. Makanya waktu Allah ciptakan dunia ini, dia nggak panggil arsitek, dia nggak panggil orang pintar, orang nggak ada siapa-siapa kok. Pada mulanya Allah, dia coba bilang gini, jadilah terang, terang itu jadi. Jadilah gelap, gelap itu jadi. Nah sekarang Allah lewat anaknya Yesus dan Roh Kudusnya ada di dalam siapa? Di dalam kita. Kuasa yang sama ada di dalam kita. Hari ini catat ya, hari ini tanggal berapa ya? 25 atau 26? 26. Amerika, ya beda-beda tipis lah. Pokoknya 25 atau 26 catat tanggalnya dan setiap hari jangan pernah absen perkatakan. Saya hidup hari ini karena apa yang saya katakan waktu-waktu yang lalu. Dan saya percaya masa depan yang Tuhan kasih dalam hidup saya, masa depan yang penuh dengan harapan. Mengapa? Karena saya menabur lewat perkataan. Perkataan itu menciptakan. Ada kuasa di dalam perkataan. Karena Yesus yang berkuasa ada di dalam saya. Start saying the word of God. Jangan maki-maki. Sialan, cilaka, parah, abis, matang. Jangan. Itu siapa yang kasih perkataan? Kumpulin semua ayat dan perkatakan itu. Kumpulin setiap hari perkatakan. Satu keluarga. Aku nanti kalau balik ke New York mau dengar kesaksian-kesaksian bagaimana kuasa perkataan itu terjadi. Nah, perkataan itu menciptakan imajinasi. Perkataan itu menciptakan imajinasi. Kenapa sih kita suka mikirin yang parah-parah? Karena kita nggak pernah memperkatakan. Orang ngomong, terus kita bayangkan, bro, LA udah parah loh. Masa sih LA parah? Misalnya kita tinggal di, saya lupa daerahnya, kita bilang Manhattan. Manhattan parah. Hah, Manhattan parah. Kita dengar loh, belum lihat. Kita udah terpengaruh. Makanya kalau kita menciptakan sendiri, kita ngebayangin. Saya kasih contoh ya. Saya kan suka tanya gini, Pastor Yongki, kita hari ini kemana ya? Pak, mau makan nggak? Ini ada satu restoran ya. Ini Pak Yongki kalau cerita gini, ini saya nggak nambahin, saya nggak kurangin. Ini restoran ini tempatnya nggak bagus. Tapi makanannya Pak, Jason itu tiap kali turun pesawat, naik keteng, maunya ke situ. Apa sih Pak?
Itu Bapak bisa pilih sendiri. Udangnya seger-seger, cuminya seger-seger. Nanti tak bawain nasi dari rumah, tak bawain sambal. Bikinan siapa? Saya lupa tuh. Bikinan siapa? Itu Bapak makan. Itu sampai keringet-keringet, Pak. Itu nasi pasti nambah. Terus kita kan belum pernah ke sana kan. Bagi saya tempat nggak masalah. Yang penting ke perut surga. Masa si Pak Yongki sekali dia ngomong. Saya berangkat itu belum coba loh. Ngomong. Terakhir saya udah keempat atau kelima sama Pak Erwadi sama teman-teman tuh. Pak Yongki ini udah berulang-ulang. Karena kalau firman Tuhan lebih dari 2 kali itu penting. Penting. Diulang-ulang terus. Jadi imajinasi. Ini kan kita perut Jawa ya. Kita sekuat seinternasionalnya kita. Burger segala. Tetap tuh yang nendang ke dalam tuh nasi, sambal, sama teman-temannya. Dibawa ke sana kalap kita. Sampai teman kita bikin film. Ini mau, ini mau, ini mau. Kayak orang kampung. Ini mau. Makan 2 piring nasi. Bayangin, dia ngomong berkali-kali kita ke New York. Kejadian tahun kesekian. Nah, jadi waktu saya lagi siapin ini, Tuhan bayangin, ingat nggak? Itu nasi orang, makanan yang Yunani atau apa itu? Itu berkesan banget sih. Jadi biasa kalau nyampe kan Peter Luger. Sekarang nyampe itu aja udah. Pokoknya nasi panas-panas sama sambal. Udah, selesai. Bendera Indonesia tegak berdiri udah langsung gitu. Nah, bayangin ya, itu di ngomong gitu aja jadi. Imajinasi, ini sekarang saya ngomong pasti banyak kan udah pada ngiler nih. Bayangkan kalau kita mulai bilang, Allahku mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ia yang kaya jadi miskin, supaya aku yang miskin jadi kaya. Diucapkan terus, bam, imajinasi terjadi. Makanya kenapa ada orang jadi jorok, karena dengarnya cerita jorok terus. Kenapa ada orang bisa ngakak-ngakak? Lagi stres kan itu komedian tuh laku. Jadi kemarin waktu acara Volunteers Day kita undang yang, saya juga kan gak pernah nonton TV, komedian tuh siapa namanya yang katanya orang Kristen juga. Itu orang dengar pada ngakak-ngakak gitu. Karena katanya lagi krisis, stres, perlu denger yang lucu-lucu. Cuma denger, tapi bisa ketawa. Cuma denger, bisa nangis. Cuma denger. Gue tuh kemarin lihat ya, kalau gue sih, tapi ini gue ya, gue rasa itu suami lu. Nah dia tuh makan berdua sama cewek tuh yang rambutnya panjang ya. Gue nggak lihat belakangnya bolong atau enggak, tapi cantik banget tuh cewek. Itu teman kita cuma ngomong gitu, kita langsung, yang bener loh gitu. Kita cuma dengar loh, itu perkataan. Hati-hati dengan perkataan. Jangan hidup dari apa kata orang, hidup dari apa kata firman Tuhan. I choose to speak the words of God every morning. Jangan lihat, perkatakan. Perkataan selain menciptakan imajinasi, perkataan firman Tuhan tuh menaklukkan iblis. Masih ingat waktu Yesus dicobai? Berapa kali Yesus dicobai? 3 kali. Yang menang Yesus atau iblis? Yesus. Dan Yesus tuh saat itu jadi manusia. Dia menang pakai apa? Senjata kimia, laser, pedang, roket, granat? Enggak. Dia cuma gini, ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Saya kan harus bayar pengeluaran setiap bulan, gereja jalan terus. Bendara bilang, Pak, ini cicilan naik ya, mulai Maret ini nih, bulan depan. Ada tertulis. Ya tentu kita ngomongnya jangan gitu. Kalau suami istri kan kaku. Sayang nih anak-anak mau bayar uang sekolah, ya ada tertulis. Jangan, kita digampar sama istri kita. Jadi gimana ya bahasanya? Gini, sayang, keadaan kita sekarang seperti ini, tapi kita percaya Tuhan pasti cukupi biaya kontrak rumah kita. Nah, itu kalimatnya diambil dari ayat ini. Jadi kan iblis, ya tapi setan kan nggak datang kayak Gundorwo gitu, nggak. Dia datang lewat ketakutan, lewat kekhawatiran, lewat masalah yang besar. Perkatakan firman. Perkataan itu mengaktifkan malaikat. Mengaktifkan malaikat. Jadi setiap kita tuh punya malaikat-malaikat. Begitu kita ngomong, malaikat itu bekerja. Nggak ada di materi, saya bacakan aja, percaya ada. Pengkhotbah 5 ayat 5. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Saya ulangi ya, janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Dalam bahasa Inggris, don't speak in front of God's angel. Jadi setiap kita ngomong tuh terjadi sesuatu. Ini Bapak Ibu ya, kalau percaya atau enggak. Waktu kita pindah ke PIK itu sepi. Sekarang PIK itu booming.
Tapi dulu sepi. Teman-teman saya bilang gini, bro, lu nggak salah bangun gereja tempat jin buang anak. Di hati saya temen bukannya support, tapi sepi banget. Nggak ada angkot, nggak ada apa-apa. Sampai Pastor Hendy itu kalau habis kebaktian tuh pesenin taksi untuk ngantri di situ. Pesenin angkot, kita booking untuk bawa orang. Sepi, sesepi-sepinya itu cuma lihat tanah doang. Kenapa Tuhan suruh di situ ya? Saya tahu kuasa perkataan, saya bilang ini, Tuhan yang suruh kami ke sini. Aku berdoa merebut setiap jiwa-jiwa yang belum diselamatkan datang ke gereja ini dari Jakarta Utara, dari Jakarta Pusat, dari Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara saya sebut lagi, dari Muara Karang, dari Pluit, dari Pantai Indah Kapuk, dari Grisenda, dari Jembatan 2, dari Jembatan 3, dari Green Lake, itu saya sebut semuanya. Udah, kan saya cuma taat firman Tuhan. Perkataan kita mengaktifkan malaikat. Bapak Ibu sekarang yang datang ya. Saya kan ini visit self via Zoom kan. Saya bilang, Bapak itu tinggal di mana? Oh, saya di Cikupa, Pak. Hampir dekat Anyer, Serang. Kalau perjalanan berapa hari Minggu? 1,5 jam, Pak. Loh, kenapa ke sini? Jadi, kan di sebelah gereja ada rumah sakit. Saat itu kita nengok. Papa saya belum kenal Tuhan. Saya belum ke gereja. Biasa gereja di Serang. Jadi, Papa saya bilang gini, ya udah Papa temenin ke gereja. Di gereja itu dia dilawat, terima Tuhan Yesus. Dan dia bilang, kalau minggu depan Papa mau gereja, jangan gereja di sana, mau gereja di PIK. Jadi papanya nggak bergereja. Mau nggak mau anaknya pamit setiap minggu 1,5 jam bolak-balik. Dari Bogor ke gereja kita. Dari Singapura, jadi satu saat saya di pesawat ditepok. Pastor, saya bilang, iya siapa ya? Saya bilang Shalom juga. Mau pulang. Jadi kan saya kalau pulang tuh dari pesawat tuh via Singapura kan. Loh, saya bilang, Bapak siapa? Saya kan beribadah di Gilgal. Loh, Bapak ini dari mana? Dari Singapura. Jadi saya Jumat malam terbang, Pak. Dari Singapura ke Jakarta karena Sabtu ada doa pagi. Nanti hari Minggu ikut kebaktian pagi jam 7, selesai itu kita pulang ke Singapura. Loh, Bapak setiap minggu? Iya, setiap minggu. Itu dari mana? Dari Jawa. Dari Jawa terbang. Dari Jawa terbang setiap minggu. Papa mamanya umur 70 tahun terima Tuhan Yesus. Bayangin ya, saya doa cuma Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Aku rebut jadi milik Yesus, datang ke Gilgal. Sing gua ngomong itu Jakarta, yang datang dari Singapura, dari Bogor pulang balik. Dari Bogor sama, Pak bisa bikin kelompok sel di Bogor nggak? Saya baru membership kelas berjemaat tuh hari Senin malam. Minggu ini Senin malam. Jadi saya kenalan, kan banyak yang ikut, 100 orang lebih. Bapak ada pertanyaan, Ibu ada pertanyaan. Ya Pak, saya tinggalnya di Cibubur, bisa bikin Gilgal Cibubur nggak? Oh, saya bilang belum ada visi Tuhan ke sana. Ya udah Pak, saya komit ke Gilgal. Dari Cibubur datang ke PIK. Apa nggak ada gereja di Cibubur? Cuma karena perkataan. Jangan main-main dengan perkataan. Ya gereja kita masih gini-gini aja. Ya kita sih kan kakek kita juga miskin, papa kita kere, ya urat-uratnya turunlah ke kita. Terjadi sesuai perkataanmu. Bilang ini, aku anak raja, engkau anak raja. Gitu dong. Coba naikin sedikit mental. Aku diberkati. Ada orang yang bully lagu ini, terserah. Saya ngalami. Emang ada yang salah? Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun waktu pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Yang milenial bingung, lagu apa iki? Ada itu lagu. Itu sejarah dunia mencatat lagu itu. Jangan lupa yang kedua. Aku memberkati, sepanjang hidupku memberkati. Bila bangun waktu pagi, siang berganti malam, aku memberkati. Terjadi soal iman kita. Ini saya sembari lihat jam, ini masih ada waktu ya. Masih belum melewat saya. Terus perkataan menarik dukungan Tuhan. Perkataan menarik dukungan Tuhan. Ini masih poin kedua ya. Ayatnya dicatat aja karena nggak ada di PowerPoint. Ini tambahan Yesaya 44 ayat 26. Yesaya 44 ayat 26. Saya bacakan, akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku. I will support my servant's word. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberikan utusan-utusanku. Bapak Ibu Saudara kan anak dari Bapa di surga ya. Kita ngenalin nggak suara anak kita? Misalnya Keisha telepon Pak Yongki.
"Pak, siapa ya? Itu aneh Pak Yongki. Dia sudah kurang makan itu. Makan apa chia seed tuh tiap pagi, dia kan jalan pagi sama makan chia seed, udah kurang chia seed tuh." Terus telepon mamanya, "Halo Ma, siapa ya?" Loh kan aneh, itu anak kan. Apalagi kalau lagi di rumah, terus kan kamarnya pisah. Tiba-tiba kayak saya bilang ini, "Tolong! Bangun nggak? Bangun. Lari nggak? Lari. Kalau perlu dobrak itu pintu." Kenapa? Karena anak yang manggil. Kita tuh anak dari Bapa di surga, kurang ngomong. Saat kita berseru, firman Tuhan bilang, "Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku." Cuma ngomong. Emang papa mama dewa? Kalau anak sakit nih, anak saya sakit, istri saya mesti tanya, "Sakitnya apa, Cak?" Enggak, perutnya tuh di tengah, di kanan, di kiri. Sebenarnya istri saya kayak dokter juga. Enggak, dia bilang beda nih. Kalau asam lambung begini, Ma, di mana usus buntu, di mana? Saya udah lupa tuh. Dadanya sakit, Mami. Dada mana? Kalau dada kiri ini, dada apalah. Nah, kalau tuh anak cuma nangis bilang sakit, mana mamanya tahu. Iya, Bapak di surga maha tahu. Tapi dia mau anaknya, dia nggak ciptakan anaknya bisu tuli. Ngomong lah. Itu udah berapa tahun di BMC New York. Coba tolong ayat-ayatnya dikeluarin, diperkatakan. Saya udah khotbah nih, udah capek, nggak ada amin dari tadi di chat nih. Amin kek, yes kek, coba mana nih. Responnya BMC New York yang katanya semangat jemaat paling keren. Itu, ini baru keluar nih. Orang udah ngomong perkataan 15 menit. Nah itu tuh aminnya keluar. Amin, yes, amin. Itu tanda serunya 3 agak marah. Iya, bagus, luar biasa. Ini latihan. Kalau gosip kenceng, kalau ngomongin artis kenceng, iya loh, dia kan cerai, dia kan, lupa ketinggalan, belum tahu. Begitu ngomong firman, diem. Cuma hari Minggu doang ngomong firman. Gimana mau mengaktifkan kuasa Tuhan? Bapa di surga siap mendukung anak-anaknya. Coba diperkatakan. Daya yang ketiga, apakah Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu? Mantap. Yang ketiga, bagaimana mengalami berkat Tuhan di tengah krisis, bijaksana dan berakal budi. Apa bedanya bijaksana dan berakal budi? Berakal budi kan orang pintar ya, kita mesti belajar. Sekarang belajar bisa lewat Google. Ya tapi saya kan nggak lulus sekolah, saya pindah Amerika. Kan ada Google Om, kan ada Instagram Tante, tinggal diklik. Mau belajar diet tinggal klik diet, itu keluar semua. Mau belajar tentang keuangan keluar, itu keluar semua. Nggak ada alasan. Mau belajar firman Tuhan, mau khotbah pendeta-pendeta TOP, BGT dari manapun bisa. Nggak ada alasan. Jadi itu pintar, itu namanya berakal budi. Tapi bijaksana gini, orang pintar belum tentu bijaksana. Orang bijaksana tuh orang berhikmat. Orang berhikmat adalah orang itu mampu menggunakan kepintarannya, pengetahuannya, dengan arahan Tuhan, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dengan cara yang tepat. Banyak orang pintar miskin karena nggak punya hikmat. Banyak orang pintar keluarnya berantakan karena nggak punya hikmat. Jadi yang penting hikmat atau kepintaran. Perlu dua-duanya. Bagaimana punya hikmat? Hikmat kan kemampuan Allah untuk memakai pengetahuan yang ada. Kita minta hikmat. Aku kan kayak Salomo, Pak, minta hikmat. Kok belum kaya-kaya kayak Salomo? Karena kamu nggak belajar. Makanya hamba yang dapat 1 talenta, ingat kan? Dia marah sama Tuhan kan? Dia bilang, Tuhan jahat. Tuhan kalau balikin bisa, kamu bodoh. Walaupun dapat 1, dia tanya dong sama teman-teman yang dapat 5 sama 2. Bro, gimana sih kok kamu bisa dipercaya 5? Kok kamu 5 bisa menghasilkan 5? Bro, aku tuh nggak tahu apa-apa lu bro. Aku melo kamu ya. Jadi kamu ngapain aku ngikut ya bro, melo. Nah gitu dong. Jadi udah susah terus sombong lagi. Udah miskin terus sombong. Rendah hati. Nanya sama orang. Orang kaya, orang pinter, yang benar-benar pinter dan punya kelas, biasanya rendah hati. Seneng bagi ilmu. Dia tahu prinsip berkat itu saat dia memberkati, dia diberkati. Jadi ini kayak telepati dua-dua. Yang miskin pikir si kaya sombong, yang sombong juga pikir, ini udah miskin kagak nanya-nanya. Ayo, jadi gimana? Nih, kalau nanya kelihatan bodoh nggak kita? Kelihatan bodoh. Saya ke New York banyak nanya sama Pak Yongki. Pak Yongki ini apa sih? Pak Yongki kalau itu apa sih? Kelihatan bodoh nggak apa-apa. Pak Yongki bikin di hati. Ini orang Indonesia nggak tahu apa-apa. Nggak apa-apa. Kita bodoh cuma 2 detik waktu nanya, abis itu pinter. Kalau saya nggak nanya Pak Yongki sandwich paling enak di mana, saya nggak tahu sekarang sandwich paling enak di mana. Karena saya nanya, minta difotoin lagi.
Nanya kelihatan bodoh tapi cuma 2 detik. Habis itu kita pinter. Ayat Kejadian 41 ayat 54. Bijaksana dan berakal budi. Mulailah datang 7 tahun kelaparan. Masih ingat cerita Yusuf? Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan. Tapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ayat berikut, ayat 33 sampai 36. Kita baca baru nanti saya ceritakan ya. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana. Ini lagi krisis kan ya, 7 tahun kelaparan. Jadi yang perlu apa? Berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Kalau kita bijaksana dan berakal budi, kita akan diangkat Tuhan. Diangkat tuh dipromosi. Bahkan di tengah krisis, kita akan terus naik. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Ayat yang berikutnya, 35, 36. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini. Dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan, supaya keluarga kita tidak kena krisis, supaya gereja kita tidak kena krisis. Ya, selesai, sudah bisa dipindahkan. Sekarang saya jelaskan poin terakhir ini. Saya usul jemaat BMC New York, dan saya ajarkannya juga di Gilgal, termasuk diriku sendiri, rajin baca. Rajin belajar, bisa lewat buku, bisa lewat internet. Sekarang kan tinggal WhatsApp call murah. Saya tuh punya pemimpin, punya papa saya, Pastor Rubin Adi sebagai ketua sinode. Saya itu kadang-kadang misalnya ada masalah pernikahan, saya nggak ngerti, saya tanya, Pak Rubin, ini kalau ada orang mau cerai nanya gini, kan saya bisa ya punya kayak gengsi, masa gereja sebesar itu, pendeta yang katanya top, masa nanya? Nggak apa-apa. Saya bisa nanya ke gereja yang lebih kecil. Saya bilang, kamu pernah ngalami kasus ini nggak ya? Aku mau belajar dong. Kelihatan malu 2 detik, habis itu kita pinter. Malah orang tuh akan respect sama kita. Saya mau tanya jujur ya, nggak usah jawab di chat, nanti malu. Kapan terakhir kali kita baca buku? Bukan baca judul buku, bukan beli buku, baca buku sampai selesai. Aku tuh pertama kali buku Rick Warren keluar, aku dikasih hadiah ulang tahun Purpose Driven Life, temanku dari Kadana kirim. Aku diberkati, di Indo belum ada. Saya saking gak ada, nenteng 2 dus dari Amerika bawa pulang. Saya jual. Saya bilang ini cuma ganti ongkos, saya beli aja udah. Beli. Jadi mereka pada nitip teman yang gak kebagian. Saya tanya, saya senang banget kan, kita gereja pertama yang punya buku Purpose Driven of Life. Saya tanya, siapa yang sudah punya buku Purpose Driven Life? Ya apa, ini beli dari gini. Pada angkatan, saya happy sekali. Terus pas saya ketemu jemaat, saya ngobrol, saya tanya, jadi tujuan hidup kamu apa? Apa ya pastor ya? Loh, saya bilang kan kemarin udah punya buku itu. Punya, tapi nggak dibaca. Nah, itu beda. Jadi punya buku kayak orang pintar. Jadi orang ke rumahnya, aduh ini pintar banget. Jadi yang bertamu udah minder, bukunya banyak, tapi nggak pernah dibaca. Ayo siapa yang tahun 2020, nggak usah 2021, selesai baca 1 buku. Buku rohani kayak butuh manajemen. Nah, itu kenapa kita nggak berakal budi. Makanya Yusuf diangkat karena dia berakal budi. Kalau hikmat kita tinggal minta. Kan mintalah hikmat, Yakobus bilang kepada Tuhan yang akan memberikannya tanpa membangkit-bangkitkannya. Tiap hari aku minta, tapi tiap hari aku belajar. Jadi di tengah krisis itu, Tuhan itu, waktu dia dapat mimpi, Tuhan bilang gini, ada 7 tahun kelimpahan, cara ngatur uangnya gini ya. Kamu ambil 1/5. Jadi setiap kali dapat 20% kamu sisihkan. Nanti ada 7 tahun kelaparan, kamu bisa hidup. Dan ternyata bukan hanya dia hidup, dia jadi berkat. Kenapa Gilgal 1 tahun, gereja itu semakin besar, semakin gede, pengeluarannya semakin besar. Kita untuk bayar security aja 100 berapa puluh juta 1 bulan. Untuk bayar cleaning hampir 100 juta 1 bulan. Jadi itu baru security sama cleaning. Sementara gereja nggak jalan. Kenapa kita bisa hidup dan tidak PHK 1 orang pun?
Karena waktu gereja masih jalan, saya minta hikmat Tuhan bagaimana mengelola keuangan yang ada. Ini kita nggak tahu krisis sampai kapan. Ditanya, Pak, kapan? Nah, gereja-gereja yang akhirnya nekat buka, ini di Jakarta konteksnya ya. Belum vaksin, belum menyebarkan, sekarang masih di pejabat-pejabat, masih di orang-orang tertentu, kayak ke masyarakat, ke kita belum. Nah, jadi banyak yang mati. Itu nggak diberitakan aja. Yang viral itu kan yang gereja-gereja gede, pendetanya mati gitu kan. Nah, jadi kalau saya perkirakan untuk Indonesia mungkin paling cepat 2022. 2022. Nah, bagaimana bisa bertahan kalau kita selama ini nggak mengelolanya dengan baik? Jadi usul saya adalah begini. Bagaimana kita mengalami berkat Tuhan di tengah krisis? Mulai belajar tentang keuangan. Karena kita nggak tahu krisis yang lebih besar terjadi gimana. Ini kan kayak pembelajaran untuk kita kan. Bisa nggak? Karena firman Tuhan bilang gini, pada hari-hari terakhir aku akan menggoncangkan bukan hanya langit tapi bumi juga. Nah, kita nggak tahu yang namanya digoncangkan kan nggak sekali kan. Itu aja dari saya. Saya udah khotbah panjang sekali, ya sudah hampir 1 jam. Jadi kesimpulannya gini, berkat nggak selalu uang. Tapi kita perlu uang. Hari ini saya sharing khusus berkat secara ekonomi. Karena memang seluruh dunia lagi perlu ini. Ada 3 hal. Yang pertama, mengetahui pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, berhati-hati dengan perkataan kita. Yang ketiga, berhikmat dan berakal budi. Doa saya, setiap kita anak-anak Tuhan akan mengalami berkat Bapa secara khusus dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah. Hamba sudah menyampaikan apa yang harus hamba sampaikan kepada BMC New York. Tuhan, aku berdoa untuk Pastor Yongki, Ibu Yongki sebagai pemimpin diberikan hikmat dalam masa-masa krisis ini. Bagaimana mereka harus melakukan rencana-rencana ke depan, menggembalakan jemaat yang ada. Aku minta favor khusus dari Tuhan, berkat khusus, kesehatan, kekuatan, bahkan seluruh tim, pekerja yang mendukung, diberikan kesehatian Bapak. Dan semua jemaat BMC, bahkan semua yang mengikuti Tuhan, Zoom online, worship from home ini Tuhan. Mereka diberkati, dijagai, mereka mengalami berkat Tuhan di tengah krisis. Justru lewat ini banyak orang melihat kok Tuhan ada ya dalam hidup mereka. Dan orang datang kepada Tuhan. Kami klaim di tengah krisis ini, ada berkat Tuhan di tengah krisis, ada penuaian jiwa-jiwa, ada kebangunan rohani, ada terobosan, ada mujizat, ada lawatan Allah. Aku serahkan Pastor Yongki dan Ibu Yongki, seluruh tim kepemimpinan pengerja jemaat BMC dalam tangan pimpinanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan, Amin.